firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Ya, shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali di saat pagi hari ini berjumpa dengan saya hambanya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, di dalam program Renungan Pagi Kebenaran Firman Tuhan. Baik saudara, pagi ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini akan menguatkan dan memberkati setiap kita semua. Untuk itu saudara, sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi ini Bapa buat rahmat-Mu, buat anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Kalau di pagi ini kami masih ada, sebagaimana kami ada semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, pada saat ini Engkau memberkati kami, Engkau mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami diberkati oleh-Mu. Untuk itu Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Untuk itu kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 25 sampai 26, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus dan Silas ini adalah hamba Tuhan yang militan. Rasul Paulus dan Silas ini, saudaraku, memberitakan kabar baik, berita sukacita, yaitu tentang Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia memberitakan Injil dimanapun di mereka berada, saudaraku. Namun akhirnya Rasul Paulus ini ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara bawah tanah di Filipi, saudara. Rasul Paulus ini ada dalam penjara. Rasul Paulus dan Silas ini kaki dan tangannya itu dipasung. Namun Alkitab mencatat pada waktu tengah malam Paulus dan Silas ini berdoa kepada Tuhan, lalu menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan semua orang di penjara itu, tawanan yang ada di penjara itu, mendengar puji-pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus. Dan tiba-tiba terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Begitu luar biasa, saudaraku yang kasih Tuhan, sehingga pintu-pintu itu semua terbuka dan terlepas semua belenggu mereka semua, saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali pada saat kita menghadapi situasi yang sulit, ya, kita merasa putus asa karena jalan seolah sudah buntu. Demikian juga yang dihadapi oleh Paulus dan Silas pada waktu itu, saudara, di dalam penjara di Filipi. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudaraku. Ya, seringkali kita pada saat menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, kita menganggap semuanya sudah tidak ada pengharapan. Semuanya sudah tidak mungkin. Namun di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada kemungkinan di dalam Tuhan, saudaraku. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau saat ini
engkau sedang dibelenggu oleh masalah, engkau sedang dibelenggu oleh pergumulan, engkau sedang dibelenggu oleh kesulitan, sebagaimana yang dialami oleh Rasul Paulus, jangan lemah, jangan putus asa, saudara. Kita belajar dari apa yang dilakukan Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus ada di dalam penjara di Filipi. Kaki tangannya itu diikat, dibelenggu, saudaraku. Secara manusia sudah tidak ada harapan untuk bisa terlepas dari penjara itu, saudara. Namun yang dilakukan Paulus ini perlu kita contoh, kita lakukan, saudara. Supaya apa? Supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan. Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada saat Rasul Paulus ya menghadapi masalah di dalam penjara ya, supaya hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Ini yang dilakukan Rasul Paulus, saudara. Pada saat tangan dan kakinya diikat, dibelenggu, di penjara bawah tanah, yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas adalah berdoa kepada Tuhan. Alkitab tadi mencatat bahwa tengah malam Paulus itu dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Ini yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan, yaitu kita berdoa kepada Tuhan. Doa merupakan komunikasi kita kepada Tuhan. Doa merupakan komunikasi dua arah, saudaraku. Ya, kita ngobrol sama Tuhan dan Tuhan izinkan Tuhan juga berbicara kepada kita. Dan pada saat kita berdoa, Tuhan tahu persis apa yang kita alami, kita rasakan, kita gumulkan dalam kehidupan kita. Dan kita mengutarakan semua keluh kesah kita kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang Rasul Paulus lakukan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga pada saat berdoa kepada Tuhan, saudara, maka sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasa dan mukjizatnya bagi setiap kita. Pada saat kita sudah tidak berdaya, sudah kita tidak ada jalan keluar atas setiap pergumulan yang kita hadapi, pada saat engkau masih mau berdoa, berlutut kepada Tuhan, maka masih ada harapan. Masih ada jalan untuk Tuhan menolong saudara. Maka ada satu lagu pujian mengatakan, ya, di saat ku tak berdaya, kuasamu yang sempurna, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Jadi pada saat kita masih mau berdoa, masih datang kepada Tuhan, mengutarakan semua keluh kesah kita kepada Tuhan, maka Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli, maka Tuhan yang mengerti, yang peduli itu akan menolong saudara dan saya pada saat kita menaikkan doa kita kepada Tuhan, saudaraku. Untuk itu mari, biarlah kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Kalau saat ini kita sedang menghadapi pergumulan, saudara. Ya, karena firman Tuhan juga katakan dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bukan kita ya mengatasi masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri. Melalui doa artinya kita berserah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli itu pasti akan menolong saudara yang mau berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri katakan dalam Matius 7 ayat 7, mintalah maka kamu akan menerima, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, mencari mendapat,
mengetok pintu baginya akan dibukakan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mau datang kepada Tuhan melalui doa kita kepada Tuhan, yakinlah Tuhan akan menolong setiap saudara dan saya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan juga bagi orang yang percaya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya kita ini bisa menembus kemustahilan atau kita bisa mengalami mukjizat dari Tuhan? Yang kedua, saudara, kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Memuji dan menyembah Tuhan. Ini seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudaraku. Ya, pada saat dia ada di dalam penjara, di bawah tanah, saudara, bersama dengan Silas, dia berdoa kepada Tuhan. Tentunya dia mengutarakan keluh kesahnya kepada Tuhan. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah dia memuji dan menyembah Tuhan. Dia menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat dalam ayat yang ke-25b, saudara, bahwa Paulus ini menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan tawanan yang lain mendengarkan puji-pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus, saudara. Dan pada saat pujian dinaikkan, maka sendi-sendi penjara goyah. Dan semua tawanan terlepas, saudaraku. Betapa dahsyatnya di balik pujian penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Untuk itu, mari, biarlah kita memiliki gaya hidup itu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Selalu meninggikan Tuhan melalui apa? Melalui bibir lidah kita, saudara. Karena Alkitab katakan bahwa Allah itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Jadi pada saat kita menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir melalui apa? Malaikatnya, saudara. Demikian juga yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas pada saat ada dalam penjara. Pada saat pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, maka mukjizat terjadi. Terjadi gempa yang begitu dahsyat, yang begitu hebat, saudaraku. Dan pintu-pintu terbuka dan semua tawanan terlepas. Betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadirat Tuhan. Untuk itu, mari saudaraku, kalau saat ini kita sedang mengalami masalah pergumulan apapun, ya, biarlah mulut kita ini kita pakai untuk apa? Memuji Tuhan. Kita pakai untuk menyembah Tuhan. Ya, pujian penyembahan. Pujian itu merupakan ungkapan isi hati kita yang memuliakan Tuhan melalui bibir kita, memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kebesarannya, keagungannya, kedahsyatannya, karena kemuliaannya, karena Tuhan layak dipuji, saudaraku. Penyembahan itu kita naikkan kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu didasari akan apa? Pengenalan kita akan Tuhan. Dan pengenalan kita akan Tuhan itu, saudaraku, sudah dimulai dari Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya melalui pribadi Yesus Kristus. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Karena dia Tuhan yang Maha Kuasa, maka kita tunduk kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Jadi pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir di atas puji-pujian kita, dan Tuhan menyatakan kuasa, mukjizat pertolongannya bagi setiap saudara dan saya yang mau berdoa, yang mau memuji Tuhan. Ingat saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 27, di sana juga dikisahkan bagaimana Rasul Paulus bersama dengan tawanan yang lain dibawa menuju ke Roma untuk diadili di Roma, saudara. Mereka itu naik kapal 236 jiwa di dalam kapal itu. Dan Rasul Paulus sudah memberi nasihat kepada perwira Julius. Namun nasihat Rasul Paulus tidak didengarkan, ya, mereka tetap berlayar. Akhirnya Alkitab mencatat, ya, angin badai menghantam kapal itu, semua orang ketakutan. Ya, namun yang dilakukan oleh Rasul Paulus adalah dia datang kepada Tuhan, dia memuji, menyembah Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah berdiri di sisiku dan berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena engkau, maka semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Nanti saudara bisa baca sendiri di dalam Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-25.
3 dan 24, saudaraku. Jadi Rasul Paulus menyembah Tuhan, dan pada saat menyembah Tuhan, Alkitab mencatat bahwa seorang malaikat dari Allah itu berdiri di sisi Paulus dan mengatakan bahwa jangan takut. Karena semua orang di kapal ini akan selamat karena engkau. Betapa dahsyatnya pujian penyembahan kita yang kita naikkan kepada Tuhan, saudaraku. Jadi ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi pada saat kita sedang menghadapi masalah, mungkin kita terbelenggu oleh perkumpulan, mari saudaraku, biarlah kita tetap memuji dan menyembah Tuhan. Mulut kita tetap memuliakan nama Tuhan. Ini yang terpenting yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan? Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan. Jadi setelah Paulus ini datang kepada Tuhan melalui doanya kepada Tuhan, lalu memuji menyembah Tuhan, lalu terjadi gempa yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, sehingga sendi-sendi penjara goyah, pintu terbuka, semua tawanan itu terlepas, maka kepala penjara ini ketakutan. Kepala penjara ini menghunus pedang dan mau bunuh diri, saudara. Namun Rasul Paulus ini ya menjadikan dirinya itu saksi Tuhan. Dia mengatakan kepada kepala penjara ini, jangan celakakan dirimu, saudara. Kami masih ada di sini. Lalu kepala penjara ini berkata kepada Rasul Paulus, lalu apa yang harus kulakukan supaya aku selamat? Lalu Rasul Paulus katakan, percayalah kepada Yesus Kristus, maka engkau dan seisi keluargamu akan selamat. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Artinya Rasul Paulus ini menyaksikan tentang Tuhan dalam kehidupannya kepada kepala penjara. Sehingga kepala penjara dan keluarganya itu diselamatkan oleh Tuhan karena mau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, situasi sulit boleh ada, tapi jangan kita tidak mau bersaksi tentang Tuhan. Saksikan kebaikan Tuhan, tetap melayani Tuhan. Dengan kita mau menjadi saksi Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan menolong saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sudah belajar dari pribadi seorang hamba Tuhan yang bernama Rasul Paulus dan Silas pada saat ada di dalam penjara. Bagaimana supaya kita mengalami mukjizat pertolongan dari Tuhan? Yang pertama adalah berdoa kepada Tuhan. Lalu yang kedua, memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, menjadi saksi Tuhan. Sebagai penutup, saudara, apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, asal kita mau berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, dan mau menjadi saksi Tuhan, maka mukjizat pasti terjadi. Karena apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu pagi ini yang mengingatkan setiap kami bahwa kami punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ya Tuhan. Untuk itu kami percayakan kehidupan kami kepada Tuhan saja. Apapun yang menjadi pergumulan kami mohon Engkau campur tangan menolong setiap kami ya Tuhan. Untuk itu pada saat ini di pagi ini kalau ada yang sakit di antara umat-Mu Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kasih-Mu membebaskan, melepaskan dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Dan sebelum kami berpisah, kami rindukan Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu. Bila apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai saat ini besok hingga Yesus menjemput kita.
masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya, sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini. Dan pada akhirnya saya, Pastor Cornelius Rahtomo Jati, undur diri dari hadapan saudara dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Shalom. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah